Di tanah Jawa yang subur oleh tradisi pesantren dan warisan para ulama, lahirlah seorang tokoh yang kelak menjadi pilar penting dalam sejarah Islam Nusantara, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur, dalam lingkungan keluarga yang kuat memegang tradisi keilmuan dan spiritual. Sejak awal kehidupan, Kiai Hasyim Asy'ari tumbuh di tengah suasana religius yang kental dengan ayahnya, Kiai Asy'ari, sebagai pengasuh pesantren yang disegani. Garis nasab keluarga yang bersambung dengan para ulama terdahulu menjadikan pendidikan agama sebagai nafas kehidupan sehari-hari. Masa kecil Kiai Hasyim Asy'ari diwarnai oleh kesederhanaan khas pesantren. Sejak usia dini, beliau terbiasa melihat para santri mengaji, mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, serta menyaksikan bagaimana para ulama membimbing masyarakat dalam persoalan agama dan kehidupan sosial. Lingkungan seperti ini membentuk karakter beliau menjadi pribadi yang tenang, penuh kesungguhan, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap ilmu. Banyak yang melihat sejak kecil beliau memiliki kecerdasan yang menonjol, serta daya ingat yang kuat. Sebagai anak dari keluarga ulama, pendidikan agama menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup Kiai Hasyim Asy'ari. Dasar-dasar agama beliau pelajari langsung dari ayahnya, mulai dari membaca Al-Quran, memahami fikih dasar, hingga mempelajari adab dalam menuntut ilmu. Dalam tradisi pesantren, adab dianggap sebagai fondasi utama sebelum ilmu, karena ilmu tanpa akhlak diyakini tidak membawa keberkahan. Nilai inilah yang kelak menjadi salah satu ciri penting dalam pemikiran pendidikan beliau. Seiring bertambahnya usia, semangat belajar Kiai Hasyim Asy'ari semakin besar. Beliau dikenal tekun dan tidak mudah merasa cukup dengan ilmu yang sudah diperoleh. Banyak waktu dihabiskan untuk membaca kitab-kitab klasik, bahkan ketika santri lain beristirahat. Para guru melihat kesungguhan tersebut sebagai tanda masa depan yang besar dalam dunia keilmuan Islam. Kondisi masyarakat pada masa itu juga memberi pengaruh terhadap pembentukan jiwa beliau. Masa tersebut adalah periode di mana pengaruh kolonialisme Belanda semakin terasa di Nusantara. Masyarakat menghadapi berbagai tekanan sosial dan ekonomi, sementara ulama menjadi tempat masyarakat mencari kekuatan moral dan spiritual. Dari pengalaman inilah, tumbuh kesadaran bahwa ilmu harus diabdikan untuk kemaslahatan masyarakat. Memasuki usia remaja, Kiai Hasyim Asy'ari mulai merasakan panggilan untuk memperdalam ilmu ke berbagai pesantren lain. Tradisi rihlah ilmiah atau pengembaraan menuntut ilmu menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang santri. Perjalanan ini bukan sekedar mencari ilmu tambahan, tetapi juga melatih kemandirian, kesabaran, serta kerendahan hati. Sebelum berangkat, beliau mendapatkan restu dari keluarga yang memahami bahwa jalan ilmu seringkali penuh ujian. Kecerdasan, keistimewaan Kiai Hasyim Asy'ari terletak pada kesungguhan menjaga adab terhadap guru dan sesama santri. Beliau dikenal tidak banyak berbicara kecuali ketika diperlukan, lebih memilih memperhatikan dan merenungkan pelajaran dengan mendalam. Sikap tawadu dan keseriusan inilah yang membuat para guru memberikan perhatian khusus dan doa terbaik bagi perjalanan beliau. Di tengah kehidupan pesantren yang sederhana, kedalaman spiritual beliau juga mulai terbentuk. Kiai Hasyim Asy'ari terbiasa memperbanyak ibadah, menjaga keikhlasan, serta mendisiplinkan diri dalam menjalani rutinitas belajar. Banyak kisah yang menyebutkan bahwa sejak muda, beliau telah menunjukkan kecenderungan kuat pada kehidupan yang penuh kesungguhan dan kedalaman rohani, sesuatu yang kelak menjadi ciri khas kepemimpinannya. Lingkungan keluarga yang kokoh, pendidikan awal yang kuat, serta semangat belajar yang tinggi menjadi fondasi perjalanan panjang Kiai Hasyim Asy'ari. Masa kecil dan remaja beliau bukan sekedar fase belajar kitab, tetapi juga proses pembentukan jiwa seorang ulama yang siap menghadapi zaman. Dari desa kecil di Jombang, seorang santri sedang dipersiapkan untuk menjadi tokoh besar yang kelak memberi pengaruh luas bagi perjalanan Islam di Indonesia. Memasuki usia remaja, semangat menuntut ilmu dalam diri Kiai Hasyim Asy'ari semakin menguat. Tradisi pesantren pada masa itu mendorong para santri untuk melakukan rihlah ilmiah, yaitu perjalanan dari satu pesantren ke pesantren lain demi memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman agama.
Dengan restu keluarga dan tekad yang kuat, Kiai Hashim Asy'ari mulai meninggalkan kampung halaman untuk menapaki jalan panjang sebagai seorang pencari ilmu. Perjalanan tersebut bukanlah sesuatu yang ringan. Kondisi zaman yang serba terbatas membuat perjalanan harus ditempuh dengan kesabaran dan pengorbanan. Namun justru dalam kesulitan itulah terbentuk ketahanan mental dan spiritual seorang santri. Kiai Hashim Asy'ari hidup sederhana, fokus pada pelajaran, dan menjauh dari hal-hal yang dapat mengganggu tujuan utama beliau. Beliau belajar di berbagai pesantren ternama di Jawa, berguru kepada para ulama besar yang memiliki keahlian dalam berbagai cabang ilmu Islam. Di setiap pesantren yang disinggahi, Kiai Hashim Asy'ari tidak hanya mempelajari isi kitab, tetapi juga menyerap metode pengajaran para kiai, cara mereka membina santri, serta pendekatan mereka dalam menghadapi persoalan umat. Ilmu fikih, tafsir, hadis, nahwu, sorof, dan berbagai ilmu alat lainnya menjadi fokus utama pembelajaran. Kesungguhan beliau dalam belajar membuat para guru melihat potensi besar dalam dirinya sebagai calon ulama yang kelak memiliki pengaruh luas. Hubungan antara murid dan guru dalam tradisi pesantren sangatlah mendalam, bukan sekedar hubungan akademik tetapi juga spiritual. Kiai Hashim Asy'ari dikenal sangat menjaga adab terhadap para gurunya. Beliau selalu menempatkan diri dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Sikap tawadu ini membuat beliau mendapatkan keberkahan ilmu dan doa dari para kiai yang membimbingnya. Setelah menimba ilmu di berbagai pesantren di Nusantara, perjalanan keilmuan Kiai Hashim Asy'ari membawanya menuju Tanah Suci Mekah. Pada masa itu, Mekah menjadi pusat keilmuan Islam internasional yang mempertemukan ulama dan pelajar dari berbagai penjuru dunia. Banyak santri Nusantara berangkat ke sana untuk memperdalam ilmu, sekaligus menyambung sanad keilmuan dengan para ulama besar. Keberangkatan Kiai Hashim Asy'ari ke Mekah menjadi fase penting yang memperluas cakrawala pemikirannya. Di Mekah, Kiai Hashim Asy'ari berguru kepada sejumlah ulama besar yang dikenal luas dalam bidang hadis dan fikih. Lingkungan internasional tersebut mempertemukan beliau dengan beragam tradisi pemikiran Islam. Beliau menyaksikan perbedaan pandangan di kalangan ulama, namun juga melihat bagaimana perbedaan itu tetap berada dalam bingkai penghormatan terhadap ilmu dan tradisi. Pengalaman ini membentuk sikap moderat dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan, yang kelak menjadi ciri khas pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kehidupan di Mekah menempa kedisiplinan beliau secara mendalam. Waktu dihabiskan untuk belajar, berdiskusi, serta memperdalam ilmu hadis dengan serius. Kiai Hashim Asy'ari dikenal memiliki perhatian besar terhadap sanad dan keotentikan hadis, serta kehati-hatian dalam memahami ajaran agama. Ketekunan tersebut membuat beliau semakin matang dalam keilmuan. Selain ilmu, pengalaman spiritual di Tanah Suci memperdalam ketakwaan beliau. Suasana ibadah yang kuat, pertemuan dengan para ulama zuhud, serta kehidupan yang sederhana semakin menguatkan orientasi hidup beliau pada pengabdian kepada agama dan umat. Di tengah para pelajar dari berbagai bangsa, Kiai Hashim Asy'ari tetap dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, tekun, dan fokus pada tujuan utama menuntut ilmu. Perjalanan panjang ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk visi besar tentang pentingnya menjaga tradisi keilmuan Islam yang berakar kuat pada sanad ulama. Kiai Hashim Asy'ari mulai menyadari bahwa masyarakat Nusantara membutuhkan pendidikan yang kokoh, yang mampu menjaga ajaran Islam sesuai tradisi ulama, sekaligus menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, muncul panggilan untuk kembali ke tanah air. Kepulangan Kiai Hashim Asy'ari bukan sekedar sebagai santri yang selesai belajar, tetapi sebagai seorang alim muda yang membawa bekal ilmu mendalam, pengalaman luas, serta visi besar untuk membangun masyarakat melalui pendidikan dan dakwah. Perjalanan berikutnya akan menjadi fase baru, ketika beliau mulai berhadapan langsung dengan realitas sosial masyarakat dan memulai langkah besar sebagai pendidik serta pembimbing umat. Sekembalinya dari perjalanan panjang menuntut ilmu, Kiai Hashim Asy'ari kembali ke Tanah Jawa dengan membawa bekal keilmuan yang mendalam serta pengalaman spiritual yang kuat. Kepulangan beliau bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari fase baru yang penuh tantangan. Masyarakat yang beliau temui berada dalam kondisi yang kompleks, dengan tekanan kolonialisme yang semakin terasa dan kehidupan sosial yang membutuhkan bimbingan moral serta keagamaan yang kokoh. Pada masa awal kepulangannya, Kiai Hashim Asy'ari tidak langsung mendirikan lembaga besar. Beliau terlebih dahulu mengamati keadaan masyarakat, memahami kebutuhan mereka, serta memikirkan metode dakwah yang tepat. Pengalaman belajar di berbagai pesantren dan di Tanah Suci membuat beliau menyadari bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membangun umat yang kuat. Oleh karena itu, langkah pertama yang beliau ambil adalah fokus pada pengajaran dan pembinaan masyarakat secara langsung. Tidak lama kemudian, Kiai Hashim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pada awal berdirinya, pesantren ini menghadapi berbagai tantangan. Lingkungan sekitar dikenal sebagai daerah yang keras, dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi dan masyarakat yang belum sepenuhnya menerima perubahan. Namun dengan kesabaran dan keteguhan hati, Kiai Hashim Asy'ari perlahan membangun kepercayaan masyarakat. Dakwah beliau tidak dilakukan dengan keras, melainkan melalui keteladanan akhlak, kedalaman ilmu dan pendekatan yang penuh hikmah. Pesantren Tebu Ireng berkembang secara bertahap. Para santri mulai berdatangan dari berbagai daerah karena mendengar reputasi Kiai Hashim Asy'ari sebagai ulama yang alim dan berwibawa. Sistem pendidikan yang diterapkan menekankan keseimbangan antara penguasaan ilmu dan pembentukan akhlak. Kitab-kitab klasik diajarkan dengan metode yang disiplin, sementara adab terhadap guru dan sesama menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari para santri. Metode pendidikan seperti ini menjadikan pesantren Tebu Ireng cepat dikenal sebagai pusat keilmuan yang serius dan berkualitas.
Selain mengajar, Kiai Hashim Asy'ari juga aktif memberikan nasihat kepada masyarakat sekitar. Banyak orang datang untuk meminta bimbingan dalam persoalan agama maupun kehidupan sehari-hari. Kehadiran beliau perlahan membawa perubahan sosial di lingkungan sekitar pesantren. Masyarakat yang sebelumnya jauh dari nilai-nilai agama mulai tertarik untuk mendekat, mengikuti pengajian dan memperbaiki kehidupan mereka. Perkembangan pesantren Tebu Ireng tidak lepas dari tantangan. Ada pihak-pihak yang menolak perubahan, bahkan muncul fitnah dan tekanan dari berbagai arah. Namun Kiai Hashim Asy'ari menghadapi semua itu dengan kesabaran dan keteguhan hati. Beliau lebih memilih menjawab dengan kerja nyata dan konsistensi dalam dakwah daripada perdebatan yang tidak membawa manfaat. Seiring waktu, pesantren Tebu Ireng menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang berpengaruh di Jawa. Para santri yang belajar di sana tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat biasa, tetapi juga dari keluarga ulama dan tokoh masyarakat. Lingkungan pesantren menjadi tempat lahirnya generasi baru yang memiliki pemahaman agama yang kuat serta kesiapan untuk mengabdi kepada masyarakat. Melalui pesantren ini, visi pendidikan Kiai Hashim Asy'ari mulai terlihat jelas. Beliau ingin menjaga tradisi keilmuan Islam yang bersambung dengan sanad ulama, sekaligus mempersiapkan umat menghadapi perubahan zaman. Dari Tebu Ireng, pengaruh beliau mulai meluas, bukan hanya sebagai pengasuh pesantren, tetapi juga sebagai figur ulama yang dihormati oleh berbagai kalangan. Pada fase inilah, peran Kiai Hashim Asy'ari semakin berkembang. Beliau tidak lagi hanya dikenal sebagai guru bagi para santri, tetapi juga sebagai rujukan bagi para ulama lain. Pertemuan dan diskusi dengan para kiai dari berbagai daerah mulai sering terjadi, membahas kondisi umat dan tantangan yang dihadapi. Perlahan benih-benih gagasan untuk membangun gerakan yang lebih besar mulai muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan persatuan ulama dalam menjaga ajaran Islam di Nusantara. Seiring berkembangnya pesantren Tebu Ireng dan semakin luasnya pengaruh dakwah Kiai Hashim Asy'ari, kondisi umat Islam di Nusantara juga mengalami perubahan yang signifikan. Masa itu merupakan periode yang penuh dinamika, di mana pengaruh kolonialisme Belanda masih kuat sementara arus perubahan dari dunia Islam internasional mulai masuk ke Indonesia. Berbagai gagasan pembaruan muncul, membawa semangat baru sekaligus memunculkan perbedaan pandangan di kalangan umat. Kiai Hashim Asy'ari menyaksikan secara langsung bagaimana masyarakat menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memperbaiki kondisi umat yang tertinggal akibat tekanan kolonial dan perubahan sosial. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa sebagian gerakan pembaruan mulai meninggalkan tradisi keilmuan yang telah diwariskan oleh para ulama terdahulu. Perdebatan mengenai praktik keagamaan, metode dakwah, dan pemahaman fikih menjadi semakin sering terjadi di tengah masyarakat. Sebagai seorang ulama yang memiliki pengalaman belajar di Nusantara dan Mekah, Kiai Hashim Asy'ari memandang bahwa perbedaan pendapat dalam Islam adalah sesuatu yang wajar selama tetap berada dalam koridor ilmu dan adab. Namun beliau juga melihat pentingnya menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah lama menjadi pegangan umat Islam di Indonesia. Tradisi ini bukan sekedar praktik ibadah, tetapi juga sistem keilmuan yang memiliki sanad jelas dan bersambung kepada para ulama besar sepanjang sejarah. Pada masa itu, banyak ulama tradisional merasakan kegelisahan yang sama. Mereka khawatir bahwa perubahan yang terlalu cepat tanpa fondasi keilmuan yang kuat dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat awam. Diskusi antar kiai mulai semakin intens, membahas bagaimana cara menjaga tradisi keilmuan sekaligus merespons perubahan zaman dengan bijaksana. Kiai Hashim Asy'ari menjadi salah satu tokoh yang sering dimintai pandangan karena kedalaman ilmu dan kewibawaannya. Selain faktor internal umat, situasi politik global juga memberi pengaruh besar. Perubahan di Timur Tengah termasuk dinamika kekuasaan di wilayah Hijaz yang menjadi pusat ibadah umat Islam, menimbulkan kekhawatiran bagi para ulama Nusantara. Mereka merasa perlu menyuarakan aspirasi agar praktik keagamaan yang beragam tetap dihormati, khususnya bagi jamaah dari berbagai mazhab. Hal ini semakin mendorong kesadaran bahwa umat Islam di Indonesia membutuhkan wadah organisasi yang dapat menyatukan suara para ulama. Pertemuan-pertemuan informal mulai sering dilakukan oleh para kiai dari berbagai daerah. Dalam diskusi tersebut, Kiai Hashim Asy'ari memainkan peran penting sebagai sosok yang mampu menyeimbangkan pandangan, menjaga suasana tetap penuh adab, dan mengarahkan pembicaraan pada solusi yang konstruktif. Para ulama menyadari bahwa tantangan zaman tidak dapat dihadapi secara individu, melainkan memerlukan kebersamaan dan organisasi yang kuat. Di tengah dinamika tersebut, muncul gagasan untuk membentuk sebuah jam'iyah atau organisasi ulama yang bertujuan menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperkuat pendidikan pesantren serta menjadi wadah komunikasi antar ulama. Gagasan ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang diskusi, pertimbangan matang, dan istikharah para ulama. Kiai Hashim Asy'ari dikenal sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan besar, memastikan bahwa setiap langkah dilandasi niat yang lurus dan pertimbangan maslahat umat. Kesadaran akan pentingnya persatuan semakin kuat ketika para ulama melihat berbagai tantangan yang dihadapi umat, baik dari sisi sosial, politik, maupun keagamaan. Mereka menyadari bahwa menjaga tradisi bukan berarti menolak perubahan, tetapi memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang kokoh. Dari sinilah muncul semangat untuk membangun sebuah organisasi yang mampu menjadi benteng sekaligus jembatan bagi umat Islam Nusantara. Perjalanan menuju pendirian organisasi tersebut tidak berlangsung singkat, banyak diskusi yang harus dilalui, perbedaan pendapat yang harus disatukan, serta berbagai pertimbangan yang harus dimatangkan. Namun di balik semua proses itu, tekad para ulama semakin kuat untuk menghadirkan sebuah wadah yang mampu menjaga warisan keilmuan, sekaligus membimbing umat menghadapi zaman yang terus berubah. Langkah berikutnya akan menjadi titik penting dalam sejarah Islam Indonesia, ketika gagasan yang telah lama dirintis akhirnya terwujud dalam bentuk sebuah organisasi besar yang kelak dikenal luas oleh masyarakat. Setelah melalui berbagai diskusi panjang dan pertimbangan yang matang di kalangan para ulama, gagasan untuk membentuk sebuah organisasi yang dapat menyatukan suara dan langkah umat Islam akhirnya semakin mendekati kenyataan.
situasi sosial, perubahan pemikiran keagamaan, serta kebutuhan akan wadah yang mampu menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi faktor utama yang mendorong lahirnya langkah besar tersebut. Kiai Hasyim Asy'ari berada di tengah proses ini sebagai sosok ulama yang dihormati, dengan peran penting dalam memberikan arah dan legitimasi keilmuan. Sebelum organisasi resmi berdiri, telah ada beberapa gerakan yang menjadi pendahulu dan landasan. Para ulama dan tokoh pesantren mulai membangun jaringan komunikasi melalui forum-forum diskusi, perkumpulan keagamaan, dan musyawarah yang melibatkan kiai dari berbagai daerah. Tokoh-tokoh seperti Kiai Wahab Hasbullah dan ulama lainnya aktif menginisiasi pertemuan yang bertujuan merumuskan langkah strategis bagi masa depan umat. Dalam proses ini, pandangan dan persetujuan Kiai Hasyim Asy'ari sangat dihargai, karena beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki kedalaman ilmu serta kewibawaan moral. Kesadaran akan pentingnya organisasi semakin kuat ketika para ulama melihat perkembangan dunia Islam global, khususnya perubahan kebijakan di wilayah Hijaz yang berdampak pada praktik keagamaan. Para ulama Nusantara merasa perlu memiliki suara bersama untuk menjaga keberagaman mazhab dan tradisi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan umat Islam. Dari sinilah muncul tekad untuk membentuk sebuah jam'iyah yang bukan hanya menjadi organisasi sosial, tetapi juga penjaga tradisi keilmuan. Akhirnya, pada tahun 1926, lahirlah Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang didirikan dengan niat menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta memperkuat jaringan ulama dan pesantren di Nusantara. Kiai Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar, posisi tertinggi dalam struktur keagamaan organisasi tersebut. Kepercayaan ini bukan sekedar jabatan, tetapi amanah besar yang mencerminkan penghormatan para ulama terhadap keilmuan dan keteladanan beliau. Nahdlatul Ulama sejak awal berdiri tidak hanya berfokus pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga pada pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren menjadi salah satu pilar utama karena dianggap sebagai pusat pembentukan karakter dan transmisi ilmu yang memiliki sanad jelas. Kiai Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan respons terhadap perubahan zaman sehingga umat tetap memiliki pijakan yang kokoh. Dalam berbagai kesempatan, Kiai Hasyim Asy'ari mengingatkan bahwa persatuan ulama adalah kunci kekuatan umat. Perbedaan pendapat dalam fikih dianggap sebagai rahmat selama dilandasi ilmu dan adab. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama dibangun bukan untuk memecah belah, melainkan untuk menjaga harmoni di tengah keragaman. Pendekatan ini membuat organisasi tersebut cepat diterima oleh masyarakat, terutama kalangan pesantren dan warga yang telah lama memegang tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdirinya Nahdlatul Ulama menjadi titik penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Organisasi ini memberikan ruang bagi ulama untuk bersatu dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus menjadi jembatan antara tradisi keilmuan klasik dengan kebutuhan masyarakat modern. Peran Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar menjadikan beliau bukan hanya pemimpin pesantren, tetapi juga figur sentral dalam gerakan ulama yang memiliki dampak luas. Seiring waktu, Nahdlatul Ulama terus berkembang dan memperluas pengaruhnya. Pengajian, pendidikan, serta kegiatan sosial semakin banyak dilakukan, menjadikan organisasi ini bagian penting dari kehidupan umat Islam Nusantara. Namun perjalanan masih panjang, karena tantangan baru akan muncul ketika bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan melawan penjajah. Dalam fase tersebut, peran Kiai Hasyim Asy'ari akan mencapai titik penting yang menunjukkan bagaimana seorang ulama tidak hanya memimpin dalam ilmu, tetapi juga dalam perjuangan mempertahankan tanah air dan martabat umat. Memasuki masa yang semakin genting bagi bangsa Indonesia, peran Kiai Hasyim Asy'ari tidak lagi terbatas pada dunia pendidikan dan organisasi keagamaan semata. Situasi politik yang terus berubah, tekanan penjajahan yang semakin keras, serta munculnya semangat kemerdekaan di berbagai daerah, membuat para ulama ikut mengambil posisi penting dalam membimbing umat. Kiai Hasyim Asy'ari melihat bahwa menjaga agama tidak dapat dipisahkan dari menjaga martabat bangsa dan keselamatan masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, aktivitas pesantren sering berada dalam pengawasan ketat. Para ulama dianggap memiliki pengaruh besar terhadap rakyat, sehingga setiap gerakan yang berpotensi membangkitkan kesadaran masyarakat diawasi dengan serius. Meskipun demikian, Kiai Hasyim Asy'ari tetap melanjutkan dakwah dan pendidikan dengan penuh keteguhan. Beliau percaya bahwa ilmu dan iman adalah fondasi utama yang tidak boleh runtuh meski dalam tekanan. Ketika Jepang datang menggantikan Belanda, kondisi tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Pemerintahan militer Jepang berusaha mengendalikan berbagai organisasi dan tokoh masyarakat, termasuk para ulama. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari pernah mengalami tekanan dan penahanan akibat sikap tegas beliau dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama. Keteguhan beliau dalam menjaga keyakinan menjadi contoh bagi banyak santri dan masyarakat yang melihat bagaimana seorang ulama tetap berdiri teguh dalam situasi sulit. Menjelang masa kemerdekaan, situasi semakin memanas. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, ancaman kembalinya penjajah melalui pasukan sekutu dan Belanda menimbulkan kekhawatiran besar. Dalam kondisi tersebut, para ulama berkumpul untuk membahas sikap yang harus diambil demi menjaga kemerdekaan yang baru saja diraih. Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama dan ulama yang
sangat dihormati, memainkan peran penting dalam memberikan arah. Salah satu momen bersejarah yang melekat dengan nama Kiai Hashim Asy'ari adalah lahirnya Resolusi Jihad pada Oktober 1945. Dalam fatwa tersebut mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah dipandang sebagai kewajiban yang memiliki nilai keagamaan. Seruan ini membangkitkan semangat perjuangan di kalangan santri dan masyarakat luas, khususnya di Jawa Timur. Banyak pemuda dan santri yang tergerak untuk ikut mempertahankan tanah air, menjadikan peristiwa tersebut sebagai salah satu titik penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Peran Kiai Hashim Asy'ari dalam peristiwa ini menunjukkan bahwa ulama tidak hanya menjadi penjaga ilmu agama, tetapi juga pelindung umat dalam situasi genting. Kepemimpinan beliau tidak didasarkan pada ambisi duniawi, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual. Beliau selalu menekankan bahwa perjuangan harus dilandasi niat yang benar serta tetap menjaga akhlak dan nilai-nilai Islam. Di tengah perjuangan yang berat, pesantren Tebu Ireng tetap menjadi pusat kegiatan keilmuan dan spiritual. Para santri tidak hanya belajar kitab, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi realitas kehidupan yang penuh tantangan. Kehadiran Kiai Hashim Asy'ari memberikan kekuatan moral bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit. Banyak orang datang untuk meminta nasihat dan doa, menjadikan pesantren sebagai tempat perlindungan rohani. Perjuangan panjang tersebut menguras tenaga dan pikiran. Setelah melewati berbagai fase penting dalam kehidupan dan sejarah bangsa, kesehatan Kiai Hashim Asy'ari mulai menurun. Namun semangat beliau dalam membimbing umat tidak pernah surut. Hingga akhir hayatnya, beliau tetap menjadi rujukan bagi para ulama dan masyarakat yang membutuhkan arahan. Perjalanan hidup Kiai Hashim Asy'ari menunjukkan bagaimana seorang ulama mampu memadukan ilmu, dakwah, dan perjuangan dalam satu jalan pengabdian. Langkah-langkah beliau pada masa perjuangan kemerdekaan meninggalkan jejak yang mendalam, bukan hanya bagi Nahdlatul Ulama, tetapi juga bagi sejarah Indonesia secara keseluruhan. Setelah fase perjuangan ini, warisan beliau akan terus hidup melalui para murid, pesantren, dan organisasi yang beliau bangun, membawa pengaruh yang melampaui zamannya sendiri. Perjalanan panjang kehidupan Kiai Hashim Asy'ari akhirnya mencapai fase akhir setelah beliau mengabdikan seluruh hidupnya untuk ilmu, dakwah, pendidikan, dan perjuangan umat. Tahun-tahun terakhir kehidupan beliau diisi dengan aktivitas membimbing para santri, memberikan nasihat kepada para ulama, serta menjaga arah perjalanan Nahdlatul Ulama agar tetap berada di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meski kondisi kesehatan mulai menurun, semangat beliau tidak pernah padam. Banyak orang yang datang ke Tebu Ireng untuk mencari petunjuk, doa, dan keberkahan dari seorang ulama yang telah menjadi panutan bagi banyak kalangan. Pengaruh Kiai Hashim Asy'ari semakin terasa luas menjelang akhir hayatnya. Para murid yang pernah belajar langsung kepada beliau telah menyebar ke berbagai daerah, mendirikan pesantren, mengajar masyarakat, dan melanjutkan tradisi keilmuan yang beliau tanamkan. Melalui mereka, ajaran dan nilai-nilai yang beliau perjuangkan terus hidup dan berkembang. Pesantren Tebu Ireng menjadi simbol keberhasilan pendidikan berbasis tradisi yang mampu melahirkan generasi ulama dan pemimpin umat. Pada tahun 1947, kabar wafatnya Kiai Hashim Asy'ari menyelimuti umat dengan duka yang mendalam. Banyak masyarakat merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi rujukan dalam berbagai persoalan agama dan kehidupan. Namun wafatnya beliau tidak menghentikan perjalanan gagasan dan perjuangan yang telah dirintis. Justru sejak saat itu, warisan beliau semakin terasa kuat melalui organisasi Nahdlatul Ulama dan jaringan pesantren yang terus berkembang. Di kalangan masyarakat, berbagai kisah tentang karomah dan keteladanan beliau tetap hidup sebagai bagian dari tradisi lisan. Kisah-kisah tersebut menggambarkan kedalaman spiritual, keteguhan prinsip, serta keikhlasan beliau dalam mengabdi. Meskipun kisah karomah sering diceritakan dengan penuh rasa hormat, para murid beliau selalu menekankan bahwa keistimewaan terbesar Kiai Hashim Asy'ari terletak pada keilmuan, akhlak, dan pengabdiannya kepada umat. Nahdlatul Ulama yang beliau pimpin sebagai Rais Akbar terus berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Prinsip menjaga tradisi keilmuan, menghormati perbedaan pendapat dalam fikih, serta menyeimbangkan antara spiritualitas dan kehidupan sosial menjadi ciri khas yang diwariskan dari pemikiran beliau. Banyak keputusan penting dalam perjalanan organisasi tetap merujuk pada nilai-nilai yang telah beliau tanamkan sejak awal berdiri. Warisan Kiai Hashim Asy'ari tidak hanya terlihat dalam struktur organisasi atau bangunan pesantren, tetapi juga dalam cara berpikir umat Islam Nusantara. Pendekatan yang moderat, berakar pada tradisi ulama, namun tetap terbuka terhadap perubahan zaman, menjadi salah satu kontribusi terbesar beliau bagi perkembangan Islam di Indonesia. Generasi setelahnya terus mengambil inspirasi dari keteguhan beliau dalam menjaga keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak. Hingga hari ini, nama Kiai Hashim Asy'ari tetap dikenang sebagai salah satu ulama besar yang memiliki pengaruh luas dalam sejarah bangsa. Kisah hidup beliau menjadi teladan tentang bagaimana seorang santri yang lahir dari lingkungan sederhana mampu membawa perubahan besar melalui ilmu dan keturusan. Dari pesantren kecil di Jombang hingga lahirnya organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, perjalanan beliau menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan istiqomah.
Demikianlah perjalanan panjang kehidupan Kiai Hashim Asy'ari, seorang ulama yang tidak hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga mewariskan semangat keilmuan dan persatuan umat yang terus hidup dari generasi ke generasi. Warisan tersebut menjadi pengingat bahwa ilmu yang disertai akhlak dan keikhlasan akan melahirkan pengaruh yang melampaui batas waktu.